Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan, kita ikuti nanti tentang ciri-ciri atau faktor-faktor yang memudahkan orang sehingga bisa bangun salat tahajud. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang mudah melaksanakan salat tahajud. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan, selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa, yang selalu mengikuti langkah-langkah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammadin SAW. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan memaparkan faktor-faktor yang membuat seseorang itu mudah bangun tahajud. Perlu diketahui, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam atau salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keutamaan tersendiri di salat ini. Tak hanya pahala, akan tetapi juga balasan yang melimpah bagi mereka yang mau bangun dari lelap tidurnya untuk berwudu dan menegakkan solat tahajud. Perintah mendirikan tahajud ini langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79. Dan pada sebagian malam solat tahajudlah kamu. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang Muslim mendapatinya kemudian memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah kabulkan. Yang demikian terjadi pada setiap malam. Sementara Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang bangun malam hari dan membangunkan istrinya, kemudian keduanya salat bersama, maka keduanya dicatat sebagai hamba laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, begitu luar biasanya keutamaan salat tahajud. Hanya saja dalam praktiknya masih banyak yang kesulitan untuk bangun dari tidur dan mendirikan salat tahajud. Untuk itulah kita harus mengetahui sebab-sebab apa saja atau hal-hal apa saja yang membuat seseorang bisa bangun dengan mudah untuk salat tahajud. Seperti yang disarikan dari buku Menyibak Tabir Sepertiga Malam karya Muhammad bin Saud bin Muhammad Al-Arifi, ada dua sebab yang membuat seorang bisa dengan mudah untuk salat tahajud, tentunya setelah izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab-sebab zahir dan sebab-sebab batin. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu zahir terlebih dahulu, berikut penjelasannya. Yang pertama, menjauhi dosa dan maksiat. Mereka yang terbiasa melakukan dosa dan maksiat, maka hatinya akan keras serta jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lelaki berkata kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Said, aku bermalam dalam keadaan sehat dan sangat ingin bangun salat malam, dan aku pun telah menyiapkan alai untuk bersuci. Ada apa denganku hingga aku tak sanggup bangun?" Al-Hasan berkata, "Engkau diikat oleh dosa-dosamu." Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka dari itu, jika ingin merasakan kenikmatan berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala,
di sepertiga malam, maka jauhilah dosa serta maksiat. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan salat sunnah, tidak meninggalkan sunnah tidur siang. Mereka yang ingin terbangun untuk tahajud, maka di siang harinya lakukanlah tidur siang. Tidur siang ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada hikmah yang tersembunyi di balik tidur siang, yakni tidur siang ini bisa menguatkan jantung, membuat tubuh lebih segar, dan membantu agar tidak tidur berlebihan di malam hari, sehingga tubuh pun bisa terbangun untuk salat tahajud. Kemudian yang ketiga, tidak makan berlebihan. Mereka yang kebanyakan makan akan kebanyakan pula minumnya. Jika demikian, maka akan kebanyakan pula tidurnya. Padahal Rasulullah SAW melarang umatnya untuk terlalu banyak makan hingga kekenyangan. Makanlah setelah terasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar mudah terbangun di sepertiga malam untuk melakukan tahajud. Kemudian yang keempat, tidak terlalu memporsir tubuh di siang hari. Mereka yang terlalu keras memporsir tubuhnya di siang hari, maka ia akan lelah dan tidur lelap di malam harinya. Maka gunakan tubuh dalam bekerja sewajarnya saja dan tidak berlebihan, sehingga di malam hari masih ada tenaga untuk menunaikan qiyamul lail ataupun tahajud. Kemudian yang kelima, menerapkan sunnah sebelum tidur. Agar bisa terjaga dari lelapnya tidur dan mampu salat tahajud, maka terapkanlah sunnah sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya seperti berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, meniup kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke seluruh tubuh dari bacaan Al-Quran yang sudah diucapkan. Membaca doa mau tidur dan berbaring di atas samping kanan badan, dan jangan lupa meniatkan diri untuk bangun di sepertiga malam untuk melakukan solat tahajud. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tadi faktor-faktor zahir yang menyebabkan seseorang itu bisa bangun untuk solat tahajud. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mudah untuk bangun salat tahajud. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh soleha. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, buat yang telah meninggal kedua orang tua kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum.